gitu. Sisi lain yang mereka mau ceritakan tuh harus ada momennya untuk mereka menceritakan itu gitu. Jadi menurut aku kebersamaan itu tentang momen untuk kita mengenal the other side of every story. Welcome to Kano Hangout, a session whereby any story is possible. So sit back, relax, and enjoy. Alright, welcome to Kano Hangout. Gue Dito Pramestian. Gue Nazneen. Gue Syakila. dan gue Kiki. Ya lu tau lah siapa kita kan, tadi kita udah introduction. Sebenarnya kita gak ada niatan bikin podcast, cuman emang tadi kita ngobrol-ngobrol, kayaknya asik nih kalau direkam gitu loh. Dan kebetulan memang kita selalu ready bawa alatnya gitu sih. Tadi obrolannya tuh pas siang menuju sore tuh cukup deep, intense. Dan gue rasa kalau misalkan kita rekam itu akan lebih lebih intimate, jadi lebih asik lagi, biar kalian juga kita pengen sharing-sharing ke kalian. Dan itu salah satu tujuan Kano Hangout lah ya, kayak gitu gak sih? Kita lagi di mana toh? Lo harus bilangin. Oh iya lupa. Kita lagi di Bobo Cabin. Karena kita ingin be one with nature. Kebetulan emang ya bisa lihat nih suasana di belakang sih, pohon-pohon segala macam, api unggun, bener-bener feelsnya dapet banget. Feels nature ya. Dan masih sepi sih sebenarnya di sini. Tenang aja, aman kok. Paling cuma ada banyak kodok aja dari pengalaman gue sih. Gimana Ki hari ini gitu so far? Hari ini sangat spiritual bagi gue pribadi, karena akhirnya gue bisa nge-share, karena gue cinta alam kan baru-baru ini, dan akhirnya bisa membagi energi itu dengan rekan-rekan kantor juga. Akhirnya kita kembali ke alam. So yeah, it's very fun. Kalau Kila gimana mungkin? Kalau menurut gue hari ini tuh bener-bener kayak seru banget sih, karena banyak hal banget yang tadi kita udah mulai ceritain, terus kita sharing, yang pastinya akan lebih seru lagi kalau direkam sebenarnya, ya nggak sih? Bener ya. Mungkin kita duduknya nyender kali ya, biar nggak terlalu kaku gitu. Betul. Oh gitu. Oh begitu. Yeah. Jadi mungkin ini sengaja kita blocking gini karena kita menutupi lampu di belakang supaya nggak backlight. Betul. Okay. For technical purposes. Yes. Alright. Dan kalau biasanya kalau di studio atau apa itu kan kayak view-nya nggak kayak gini kan. Ini tuh kayak ada api unggun, belakang kita ada pohon-pohon, terus kayak pokoknya ini bener-bener beda banget deh. Dan di Kano Hangout ini sebenarnya karena memang tidak ada niatan apa-apa juga, cuman dan let's talk about kebersamaan. Let's talk about togetherness. Let's talk about life mungkin gitu. Kalau misalnya suasana kayak gini, kayaknya bahas yang agak deep kayak gitu jadi lebih asik gak sih? Menarik. Ada pertanyaan mungkin dari Kiki atau mau gue nanya aja? Gue kok merasa deja vu ya bahas kebersamaan. Kayak kita pernah bahas ya. Kayaknya sebelum syuting ini sudah bahas. Kayaknya kita udah bahas. Tapi gak apa-apa, kan kita akan share ulang lagi ya. Oke, Tok, lanjutkan Tok. Gue mau mulai boleh nggak? Boleh banget. Nah sebenarnya kebersamaan untuk tim internal Kano ini, gue udah sama Kiki udah plan udah lama banget. Oke. Jadi dari dulu ya Ki ya, dari tahun lalu kita tuh udah mau jalan-jalan sama tim kemana gitu. Tadinya kita mau ke Malaysia. Sorry ya guys, gue sambil niup-niup api. Jadi tadinya tahun lalu tuh kita planning untuk ke Malaysia di Januari karena ulang tahun Kano di Januari. Tapi ya berhubung pandemi dan kita nggak bisa travel keluar gitu. Dan kita pada aktif nih traveling dalam negeri kan kita semua. Terus mulai belajar satu sama lain, ternyata Kiki ini sukanya ke alam. Aku suka liburan yang nyaman dan laut gitu. Kila lebih ke gunung. Dito, lo apa sih Tok? Tok lo apa? Oh, gue orangnya kota banget sih sebenarnya. Kota banget. Gue orangnya kota ya, banget, lo ya? gue orangnya kota. Iya, Karena iya. kota aja belum gue explore sampai habis gitu. Metropolitan ya lo Metropolitan ya? gitu. Gue cowok-cowok metroseksual lah gitu Wih, bahasanya. oke. Alright. Nah, akhirnya gue menemukan ini Bobo Cabin ini. Iya. Kayak wah, ini kayaknya menyatukan interest gue yang maunya nyaman dan interestnya Kiki dan Kila yang maunya kayak di gunung, adventurous, alam gitu. Jadi ini kayaknya perfect location untuk Kano dan to be one with nature tadi. Yes, setuju banget gitu. Tapi
Nah, lu kan udah pengalaman banyak nih Ki, di to be one with nature. Ada gak sih lu pengen to be one with something more than nature? Ooh. Is that someone Is or that someone or something? person? Mungkin nggak not a person ya, tapi lebih community gitu. Jadi a group of people or keluarga baru atau keluarga yang udah ada juga gitu kan. Mungkin aku merasa ya, mungkin banyak ya, arti kebersamaan itu kan beda-beda nih. Ada orang yang dengan partnernya, ada yang dengan dirinya sendiri gitu. Tapi menurut gue kalau kita terhadap diri sendiri doang itu terlalu egois gitu. Karena pada akhirnya kan kita manusia memang diciptakan untuk bersama dan gotong royong gitu ibaratnya kan kalau di Indonesia. So what? Makhluk sosial. Makhluk sosial kalau secara ilmiah. Tapi ya kalau gue pribadi sih ya gue lebih milih sense of community gitu loh. Karena kayak apalagi kita tinggal di kota kan, kita juga mulai kehilangan rasa itu kan. Kita sibuk dan apalagi di Jakarta juga terbiasa dengan individualis gitu loh. Semua ini so kadang ya gue travel ketemu orang ya itu kayak ngebangun kembali sisi community gitu loh. Dan itu yang gue lagi kejar dan lagi semoga tercapai lah dalam waktu dekat. Tapi masih mencari. Kalau lu gimana toh? Sebagai anak kota nih. Karena lu kan nyari di kota. Bener banget sih. Gue sebenarnya ada kayak resolusi di tahun ini. Di tahun 2021 ini gue resolusi gue pengen kenal lebih banyak orang. Gue pengen kenal aja nggak masalah, ngobrol entah pada akhirnya entah mungkin jadi pasangan gue nggak tahu, entah jadi sahabat baru gitu. Jadi cewek nih. Nggak spesifik cewek, cowok juga nggak masalah kayak gitu. Gue pengen lebih kenal banyak orang lagi karena menurut gue sempat terlalu menutup diri lah untuk kenal sama orang baru gitu. Jadi kayaknya untuk tahun ini gue bisa nih, gue coba kenal sama orang baru. Bener-bener definisi gue kadang ngobrol aja. Entah sama security apa gitu. Tadi gue pas kita kan meeting point di McDonald's gitu kan, gue ngobrol sama orang di meja sebelah gue ngobrol, dia apa nanya-nanya kayak gitu. Nanti dia kerja juga, dia ngira gue kerja, ya gue kerja sih, padahal mau outing tapi kan gitu. Kayak gitu sih, kebersamaan bisa to be more kepada people all of the world gitu. Gue pengennya kayak gitu. Kalau bisa kenal sama orang yang di luar Indonesia pun gue bakal lebih seneng. Gitu. How about you too? Mungkin yang nonton mau kenal nama Dito silakan ya. Boleh. Wow. Instagramnya apa? Gue sini. @Pramestian, umur gue masih 22 kalau boleh. Muka gue emang 26 sih, tapi nggak masalah. Guys, just so you know ini kalau kena mata kita. Cukup perih gitu. Jadi emang nangisnya bukan karena sedih sih, emang perih aja. Karena kebutuhan estetik kita korbankan. Oke, Kila sekarang. Sebenarnya sama sih kayak Dito. Pada orang-orang yang sekarang ada sih hadir di hidup aku gitu. Bukan kayak yang mungkin stranger atau apa, enggak. Cuman lebih ke kayak kenal sama orang-orang yang sekarang ada di hidupku, lebih tahu mereka, lebih tahu cara gimana sih caranya supaya lebih bisa menghargai kehadiran mereka, yang kayak gitu-gitu sih. Karena kan menurut aku sekarang nih apalagi di masa pandemi ini kan kayak kita banyak banget kehilangan dan segala macam kan. Jadi kayaknya yang penting banget deh kita untuk kayak hargain orang yang sekarang tuh ada loh di hidup kita gitu loh, sebelum kita akhirnya nyesel nantinya ketika mereka udah nggak ada atau mungkin ketika mereka udah nggak hadir lagi di hidup kita gitu sih. Lebih tapi kayak kalian gitu ngerasa nggak sih kayak 2020 tuh turning point kita semua mencari jati diri kita juga gitu loh. Ya salah satunya kebersamaan kita. Betul. Yang kayak Kila jobnya intimate dengan apa orang-orang yang udah ada gitu. Tapi sebelum pandemi lo udah kepikiran itu nggak pada sebenarnya? Kalau aku pribadi sih iya ya. Maksudnya aku lebih ya itu tadi, mungkin kan ada beberapa masalah juga kayak quarter life crisis lah gitu istilahnya, yang buat aku jadi kayak kayaknya harus ada perubahan nih, atau mungkin harus ada sesuatu yang akhirnya membuat aku mungkin bisa berpikir lebih bijak lagi nih untuk tahu gitu loh, gitu sih Kak. Kalau Kak Nas gimana? Bersamaan deh. Ya, Bersama, kayak, tapi tadi kan During pandemic atau sebelum turning point, maksudnya apakah
it develops gitu. Artinya menurut aku develops by time gitu. Kalau sekarang menurut aku arti kebersamaan itu yang tadi kita sempat bahas sebelum kameranya on juga gitu. Jadi kadang kita kenal banyak banget orang nih, kenal cuman di permukaannya aja gitu. Tapi kita nggak punya waktu untuk mengenal mereka lebih dalam gitu. Sisi lain yang mereka mau ceritakan tuh harus ada momennya untuk mereka menceritakan itu gitu. Jadi menurut aku kebersamaan itu tentang momen untuk kita mengenal the other side of every story gitu. That's nice words actually. Berarti kan kalau misalnya ada momen, tadi Kiki juga sempat nanya masalah sebelum pandemi itu udah pernah mikirin kebersamaan gak sih? Let's call it a time. Momen itu adalah waktu gak sih? You guys agree with that? Yes. Okay. Kalau misalkan gue kayak pertanyaan gitu, kalau misalkan ada kesempatan untuk mengulang sebuah momen atau mengulang waktu tertentu gitu dalam hidup lo yang pernah lo laluin, apa yang pengen lo ulang? Lo dulu lo nanya tapi lo nggak tahu jawabannya. Coba lo dulu deh. Gue ya. Iya. Mikir kan lo. Oh emang gitu ternyata konsepnya. Yang pengen gue ulang dalam hidup gue mungkin adalah di masa, mungkin klasik ya, masa SMA. Oke, ya. Gue baru tamat kan? Yang udah lama sih kita tamatnya gitu. Dia mau lulus udah mau lulus kuliah ini. Ini udah mau lulus kuliah gitu. Gue walaupun emang belum lama, lulus gitu. Cuma masa-masa SMA-nya itu kayak ini apinya agak tolong. No, apa? Oke. Kita kepanasan juga. Iya. Oke. Apa namanya? Masa SMA gitu. Gue sempat ada di posisi gue lagi jaya lah, maksudnya all my friends are there gitu segala macam, my family support me gitu, gue lagi benar-benar bisa kemana aja yang pengen gue explore kayak gitu loh. Gue pengen ngulang masa SMA itu, but to be exact moment adalah dimana gue selalu dipercaya sama orang gitu. Maksudnya bukan exact moment sih, exact conditionnya adalah gue pas SMA tuh orang mudah percaya sama gue gitu, kayak gue accountable lah gitu. Gak kayak sekarang ini gue lagi ngerasa gue lagi sulit dipercaya gitu. Padahal mungkin memang bukan orang yang tepat aja, mungkin bukan waktu yang tepat. Gue mikirnya kayak gitu sih. How about you guys? Setelah saya menjawab ini. Yang kedua dulu deh, gila. Oke. Gila, jawabannya kan lumayan. Apa pertanyaannya tadi? Kalau ada yang bisa diulang ya? Kalau ada waktu atau momen yang pengen diulang lagi gitu. Momen jadian mungkin, nggak tahu kan. Momen diulang ya. Kalau gue jawab nggak ada, boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Oke. Kenapa gue bilang nggak ada momen yang mau gue ulang di hidup gue? Lebih ke karena mungkin ini klasik sih kedengerannya, kayak gue banyak jatuh, tapi ketika gue jatuh itu hal yang bisa bikin jadi diri gue sekarang gitu loh. Nice. Kenapa kayak gitu? Karena sebenarnya ada sih momen yang mau gue ulang, tapi menurut gue kalau momen itu gue ulang, sekarang gue mungkin nggak akan jadi seperti ini. Yeah. Jadi kayak lebih ke arah situ sih. Dan juga gue mungkin nggak akan mencapai ketenangan jiwa di level ini kalau gue nggak mengalami jatuh-jatuh itu gitu loh. Karena menurut gue dulu tuh gue lumayan sering jatuh, maksudnya lumayan sering mengalami masalah-masalah yang bikin down gitu. Dan pada akhirnya gue tuh goalsnya cuma kayak gue mau tenang nih gitu. Dan alhamdulillah sekarang gue udah ada di level itu gitu sih. Jadi lebih ke situ jawabannya. Ya, kalau aku pribadi juga sebenarnya apa yang udah dibilang Kila sih. Karena aku percaya gini sih, maksudnya apapun yang terjadi di kehidupan kita sebelumnya gitu loh, yang baik mau buruk gitu loh, pada akhirnya itu yang ngebentuk kita sekarang gitu kan. Kalau kita nggak punya masalah dan ya kita nggak akan kuat gitu, basically gitu kan. Kita butuh api supaya memasak sesuatu gitu kan. Yes. Harus panas. Ya kalau di istilah Arab tuh ada namanya istilah itu maktub, sudah tertulis gitu loh. Jadi kayak kadang menurut gue masalah yang ditimpakan ke kita itu adalah memang momen-momen lah, mau yang buruk mau yang bagus tuh kayak udah takdir gitu loh. Bahkan kayak kita berada di sini tuh udah takdir. Yes. Semesta gitu loh. Baru tadi kita ceritakan gitu kan. Apa Ki bahasanya semesta apa Ki?
Apa tuh? Semesta pasti memberi jalan. Semesta pasti berpihak. Oh, semesta pasti berpihak. Berpihak. Apapun. Semua itu makhluk, sudah takdir. Kalau dari gue mungkin namanya mestakung. Apa tuh? Semesta mendukung. Gitu aja. Enggak juga sih, enggak juga. Gue ya. Sama, gue juga tidak mau mengulang apapun. And this doesn't mean that aku nggak puas dengan kehidupan aku sebelumnya. Banyak banget momen bahagia. I had a great life. Tapi ya, it was all a journey to be where I am today gitu. Jadi sekarang I'm at a very happy place and I'm very excited for the future juga. Jadi nggak ada yang aku sesalin dan aku tidak mau mengulang apapun yang buruk maupun yang baik. Nggak akan aku mau ulang gitu. Wow. Answernya bagus-bagus semua ya ternyata gitu. Walaupun tadi di pressure di gue di awal, nggak masalah, it's okay gitu. Gue ada question lain sih, cuman mungkin agak beda dari masalah waktu tadi gitu. Di momen-momen tadi Kila sempat cerita ada dia sempat jatuh, terus kita juga pasti merasakan jatuh juga, kita juga merasakan bahagia gitu. Tapi kan pada saat merasakan momen itu kita pasti tidak sendiri. Pasti mungkin ada yang menciptakan itu, maksud gue men-trigger terjadinya suatu masalah gitu dan membuat kita jatuh gitu. Perlu ada kesempatan kedua. Percaya nggak sih sama kesempatan kedua gitu, walaupun sudah dikecewakan begitu berat? Paham. Siapa nih mau jawab duluan? Jangan gue lagi dong. Oke. Ini konteksnya tergantung ya. Bebas, nggak perlu soal romance, nggak masalah. Iya, kalau soal romance gue itu ada pendapat tersendiri lah. Gue nggak mau kalau memberikan kesempatan kedua gitu. Cuman kalau masalah yang lain itu menurut gue nggak masalah gitu. Suka ada orang nanya nih ke gue atau tim Kano gitu. Ada nggak klien yang lo nggak suka banget nih, lo pernah kerja sama gitu? Dan jawaban kita selalu nggak ada, karena seburuk apapun pengalamannya itu bukan berarti kita gagal, tapi berarti kita belajar something very special, which means next time kita akan lebih baik lagi gitu. Yes. Jadi menurut gue kalau dalam konteks in general nggak masalah sih untuk kesempatan atau untuk mencoba lagi kali ya, gitu. Oke. Gimana Kil? Kesempatan kedua? Kali kedua? Raisa, dengerin kan? Oke, karena tadi sebenarnya gue setuju banget sih sama Kak Nas yang beda konteks sih ya. Maksudnya ketika itu muncul di konteks seperti tadi misalnya, gue setuju sih nggak ada salahnya kita nyoba lagi gitu, toh kita juga belajar gitu kan. Tapi gue juga punya pendapat yang berbeda nih sama Kak Nas tentang romance ya. Oke. Kalau di romance mungkin Kak Nas apinya kurang panas kayaknya. Mungkin karena gue Cancer, ya zodiak banget mulai. nih. Oke. Nggak, maksudnya gue tipenya yang kayak kadang gue selalu nggak tahu ya ini dibilang apa, cuman kayak gue selalu sorry, I'm a fire guy man. It's okay. Selalu melihat sisi baiknya mulu nih. Yang kadang sebenarnya dia jahat nih, tapi ketutupan nih. Ngerti nggak? Oke. Nah makanya I always kasih kesempatan gitu loh. Sampai nah tapi aku tuh selalu kayak gitu Kak. Aku selalu ada ngasih kesempatan nih, tapi aku punya titik di mana aku kayak aku pergi gitu. Aku selesai sama orang ini gitu. Jadi kayak aku tuh harus muasin muasin diri aku dulu nih, seberapa puas sih aku menjalani hubungan sama orang ini. Sampai aku udah bener-bener di titik gue gak bisa lagi sama lo, baru aku berani pergi. Aku tipenya yang kayak gitu sih. Jadi lebih ke kayak, kan beda-beda ya, balik lagi gitu. Ada teman-teman aku juga banyak sih yang kayak somehow mereka gak bisa kasih kesempatan kedua, apalagi kalau yang kesalahannya mungkin udah fatal gitu. Biasanya Aquarius tuh. Maksudnya ya udah amat gitu. Ngomong pacar gue Aquarius. Sorry guys. Tapi gak apa-apa. Maksudnya itu jadi apa ya? Ya itu jadi kayak momen dimana kita saling ngerti, yang saling menerima kekurangan. Karena gitu menurut gue kalau dalam hubungan tuh yang penting toleransi dan komunikasi sih. Benar. Tapi menurut gue komunikasi paling penting.
Iya, makanya gue kuliah komunikasi. Oh mantap. Masuk terus. Biar komunikasinya Ya lancar udah gitu. itu aja dari aku. Gue pasangan gue pasti komunikasi bagus kok gitu. Oh, oke. Topik gak akan pernah habis sama gue mah. Oke. Masih pada ngeliat kan nih, pada ke, Iya makanya. ke apa nih? Kak Kiki. Oh iya, tadi kan udah bahas konteksnya yang general, terus ada yang romance kan. Mungkin gue kalau di pengalaman aku mungkin konteks pertemanan aja kali ya gitu, persahabatan dan pertemanan. Jadi long story short mungkin kali ya. Jadi ya seperti aku bilang, pada akhirnya kesempatan itu yang mengizinkan tuh yang di atas gitu loh, semesta, Tuhan ataupun you name it lah gitu kan. Dan di saat kita merasa kita ready nih mau kesempatan kedua, tapi kalau yang di atas nggak mengizinkan ya kita nggak akan dapat kesempatan itu gitu. Malah kebanyakan kesempatan kedua yang datang ke hidup kita adalah ketika kita tidak merasa ready, tapi kita diberikan gitu loh. Ini pengalaman aku adalah ketika aku jadi dulu pas per kampus aku punya sahabat gitu loh. Kita struggle bareng, ngerjain tugas bareng, bikin film gitu kan. Saat ada satu titik kayak kita clash, kita waktu itu bangun bisnis bersama tapi kayak clash kan. Dan aku kayak kita decide kita oke nggak usah ketemu lagi deh gitu. Karena ini udah nggak sehat gitu kan. Dan tapi kita sebenarnya deket banget gitu loh. Jadi kayak semacam ada kadang kayak beberapa kali titik kayak kadang terngiang kepikirkan gitu. Tapi kayak kita nutup diri lah, nggak mau kesempatan kedua. Dan anehnya kayak waktu itu kita pindah ke Kano, akhirnya punya kantor. Kayak itu semacam takdir sih, itu percaya nggak percaya. Ya? Tetanggaan gitu loh. Dan kita lagi makan, terus dia naik. Sahabat aku nih dulu nih. Ini ketemu ini, oh ini gitu. Itu awkward, tapi kayak yaudah kayak kita pelukan. Yaudah long story short, kayak kita akhir kontekan, ketemu bareng. Kita travel bareng waktu itu ke Baduy, waktu itu kan, ke hutan. Karena alam mengajarin banyak hal sih pada akhirnya kan. Dan di alam itu kayak kita kebuka, kita minta maaf dan berdamai gitu loh atas kesalahan kita sebelumnya. Dan mari kita start something new lah gitu kan. Dan akhirnya berdamai gitu loh. Ya itu. Tapi kan kesempatan itu dikasih sama Tuhan. Tapi yang mau menerima atau tidak kan kita. Berarti kamu selalu menerima kesempatan kedua itu. Anehnya awalnya aku gak mau nerima. Tapi semacam diarahkan agar aku menerima. Oke. Gitu loh. Padahal aku pikir aku kayak gak akan mau lagi. Tapi kayak kok diarahkan terus ya gini. Ditemuin gitu kan. Akhirnya berdamai. Itu kayak kadang decision kita dan kita berubah pikiran pun itu kayak sudah takdir gitu loh. Percaya gak percaya gitu. Dan aku selalu percaya itu. Makanya menurut aku kayak ya di kehidupan itu mau ada kesempatan berapapun nikmatin aja rights-nya gitu loh. Kadang kesempatan kedua datang atau enggak ya bukan hak kita untuk gitu. Kita ya penting kita menerima apapun aja keadaan yang mau baik mau buruk kan. Pada akhirnya itu yang memberikan kita pelajaran, kita berkembang kan. Ngikutin kata hati aja. Ngikutin kata hati aja. Semesta selalu mendukung. Oke. Lu tau? Ini jawabannya bagus banget. Kalau menurut gue tapi kesempatan kedua gue sering ngasih sih. Tapi apa ya kesempatan kayak lebih sering nyanyi. Wah. Kali kedua. Iya juga ya. Iya juga. Sorry. Emang gue Yoraisa guys gitu. Yes. Udah ya. Masih mau jawab ya. Apa namanya? Lupakan api. Nggak apa-apa. Gue lagi ngeliatin api karena api memberikan kehangatan. Ada kadang dia yang ayolah bisa nih kita ketemu lagi. Tapi kita yang masih nutup diri. Ataupun sebaliknya gitu. Mungkin rasa kecewa yang terlalu besar. Sampai-sampai kita nggak bisa memberikan kesempatan kedua gitu. Ini in general ya. Dan apa ya? Kalau gue sih akan sangat senang jika gue diberikan kesempatan kedua. Dan gue jadi berpikir pada orang yang gue berikan kesempatan kedua. Walaupun jadi gue lebih percaya kesempatan kedua gitu. Kejadian yang pernah terjadi yang membuat kita kecewa sampai harus memberikan kesempatan kedua itu memang ada dan memang terjadi dan kita nggak boleh melupakan itu. Tapi bukan berarti kita harus menutup diri dan tidak memberikan kesempatan sih kalau gua gitu. Either romance, either general, pertemanan segala macam kayak gitu sih. Cuman emang pada jawabannya kesempatan kedua itu kan emang butuh waktu. Dan gue juga percaya setelah kesempatan kedua itu muncul saat hati yang terluka ini emang udah sembuh gitu. Dan sembuhnya itu emang butuh waktu. Ya bahasanya apa ya, time will heal gitu. Time will heal gitu sih kalau gue masalah kesempatan kedua. Bahas yang now dan bahas apa yang terjadi gitu. Let's talk about future. Sure. Ya.
Ini questionnya sering ditanya sih di mana-mana gitu. Apa yang lo bayangkan diri lo di jangan 5 tahun, let's say 10 tahun dari sekarang. 10 tahun dari sekarang, lo bakal ngapain atau lo bakal di mana? Atau lo harusnya sudah apa gitu, nggak tahu kan. Gimana? Holy shit, I'll be 36, man. Wah. Iya, ini gue paling males kalau dibahas umur gitu kayak. Kan nggak bahas umur. Iya sih, Iya. kan, aduh, 10 tahun ke depan gitu. Gila tau nggak? Apa jawabannya? Mau jawab duluan? 10 tahun Juga ya. udah 30 kok. 30 Tadi kita sempet ngebahas, tapi 3 tahun aja. Iya. Sekarang 10 tahun 10 ya. tahun. Kita harus bahas tuh way gitu. Biar Iya, kayak Gita Wirjawan kan, kita harus mikir tuh jauh ke depan. The end game ya. The end game. Oke. Kalau gue simple aja sih, nggak tahu kenapa ya. Maksudnya sekarang tuh staying alive aja sih, kayak stay healthy gitu loh. Apalagi semenjak terjadi pandemi kan, kayak ya apapun bisa terjadi gitu loh. Orang yang usia muda bisa meninggal, orang-orang terdekat kita pun bisa kena gitu kan. Dan katanya sih juga secara saintifik this can be happen lagi gitu loh. Another virus sekarang bahkan udah bermutasi kan. Dan itu membuat aku worry, maksudnya aku 10 tahun ke depan ya gimana kita tetap bisa melakukan apa yang kita lakukan sekarang untuk Kano dan untuk personal kita juga gitu kan, menjadi lebih baik. Tapi kita tetap hidup, sesimpel itu doang, terus sehat gitu loh. Karena kayak waktu dan umur tuh sekarang udah sangat berharga gitu kan. Gimana kalian? Kalau aku mungkin Sorry ya, main api deh tadi. Iya udah mati. Kalau aku mungkin my goal itu mungkin dari sekarang juga sih prosesnya itu untuk inspire as many people as possible. Sekarang tuh aku mulainya mungkin dari circle terdekat aku, dari apa yang aku punya, tapi aku berharap itu bisa berkembang. Jadi aku bisa inspire a lot of more people gitu. Itu sih paling. Dan of course ya career wise, family wise, of course I want to be successful juga. Cuman mungkin yang di highlight tuh untuk juga bisa inspire, paling nggak bisa berguna buat orang lain gitu. Kalau aku mungkin ya mirip-mirip kaki sih. Aku cuma pengen sehat dan pengen ngelihat. Sebenarnya biar sehat tuh orang- kita jangan ngisep asap ini sih. Iya bener juga ya. Nggak, maksudnya kalau aku lebih ke ya pengen sehat, pengen panjang umur karena masih banyak yang pengen dicapai. Mungkin di umur 10 tahun lagi pengennya mungkin udah punya suami atau punya anak yang kayak gitu sih. Terus mungkin juga udah punya karir yang oke di umur segitu. Jadi ya itu aku pengen hal-hal itu sih, sehat, panjang umur, terus pengen banyak ngebahagiain orang-orang di sekitar aku sih, terutama yang masih ada sih gitu. Oke. Iya. Kalau dari yang nanya 10 tahun lagi mungkin gue masih lebih muda dari kalian. True. Yes ya gitu. Nggak jauh-jauh amat gitu. Apa namanya? Udah tetap 30 kok gitu. Apa namanya? Gue di umur 32 gue harap pada saat di umur itu di 10 tahun lagi itu gue udah berhasil membahagiakan banyak orang. Gue pengen banget bisa membahagiakan banyak orang, entah dari podcast gue, entah dari YouTube, entah dari apapun gitu. Mungkin gue tiba-tiba jadi stand up comedian, no one knows gitu. Apa ya? Karena membahagiakan orang itu mungkin salah satu cita-cita gue gitu. Bahagiakan orang tua pun begitu. Gue tuh tipikal yang joker lah di rumah, di tongkrongan segala macam, yang sering melontarkan lucu-lucuan kayak gitu dan semangatnya, karena ngeliat orang senyum tuh energi banget buat gue kayak gitu. Keren. Aduh kalian ngomong nggak kedengeran di mana? Oh denger. Keren. Keren. Apa namanya? Karena gue bener-bener gue pernah ngerasain namanya sedih, bahasa gitu ya.
itu sedih tuh bener-bener gak nyaman banget. Tapi sekalinya bahagia itu luar biasa gitu. Bener-bener lo bisa melupakan rasa sedih. Kalau gue bisa membahagiakan orang atau setidaknya mengurangi rasa sedih yang sedang dialami, oh gue senang banget sih kayak gitu. Karena gue sangat berharap orang-orang tuh tidak merasakan sedih yang pernah gue alami. Pasti banyak yang lebih sedih dari gue. Dan gue harap orang-orang itu gak merasakan itu lagi. Dan kalau gue bisa membantu, why not gitu. Walaupun pada akhirnya kita tidak bisa membuat semua orang senang. But kalau 10 tahun ke depan gue bisa membuat banyak orang senang walaupun tidak semuanya. Karena kalau misalkan yang orang Afrika yang nonton gue mungkin gak paham kan gitu. Ya gak masalah sih, yang penting goals gue mungkin tercapai di situ sih. Kayak gitu sih menurut gue. Kalau di future 10 tahun lagi. Ini kan momen kayak gini lumayan crucial dan langka Benar ya. banget. Jadi let's take this moment to appreciate one another. Kita we have a small team. Mulai dari Dito mungkin you can thank Kiki, Mi, Kila, terus ntar Kiki bisa thank Dito, Mi. and so on Another and so forth. pressure. Alright. Oke. Oke. Ini pas nya bisa dikasih apa namanya? Kalau bule-bule nih bilangnya Thanksgiving. Thanksgiving. Iya, jadi Oke. appreciating. Oke, mungkin dari pertama pasti aku terima kasih ke Nas dulu. So, Nas adalah salah satu wanita yang sangat hardworking yang pernah aku temui dan consistently. Dan aku mau terima kasih ke Nas, kayak berkat Nas. Mungkin kalau aku nggak ketemu Nas, mungkin aku nggak akan komunikatif dan aku nggak akan belajar realistis juga. Wah, karena aku sangat idealis kadang. Kalau kata orang ya, kalau kadang padahal aku merasa realistis, tapi kadang orang masih nilai aku harus diperbaiki gitu kan. Tapi aku jadi belajar lebih komunikatif, aku belajar presentasi gitu kan. And ya, Nas juga menambah aku bisa melihat dunia dengan perspektif lain gitu. Jadi aku bisa balance between the two worlds gitu. So I want to thank you for that. You're welcome. And Kila juga yang Kila aku belajar, aku tetap bisa tenang. Oh. Kila tetap, karena Kila juga mungkin I don't know, mungkin karena background psychology, tapi aku kayak ngerasa lu bisa apa ya, kayak tenang kak kalau karena relaxnya aku dalam hati aku benar sangat panik kan gitu kan, dan kadang kayak nggak bisa menyembunyikan gitu kan. Jadi kayak Kila tuh benar-benar yang apa ya, kayak ibu lah gitu di situ kan. Tenang pasti ada jalan gini gitu kan. Serem. So dan dia gak aku doang, mungkin kenas juga gitu selama kita ya berjuang selama berapa bulan kita Kil? Mau 4 ya? 4 bulan gitu lah. Banyak ya ombaknya terlalui, tapi kayak Kila mengarahkan, oh kita tenang semua, kayak cheerleaders for us gitu. So far gitu. And Dito, gue kagum dengan lo bisa tetap in good mood sih gitu loh. Karena kayak lo bisa jadi joker in every situation gitu loh. Jadi gue appreciate banget sifat lo. Jarang gue juga ngambil take away. Kayak gue harus bisa lebih simple dalam menghadapi situasi dengan happy aja gitu. Nggak usah. Karena gue sangat overthinking gitu kan. Dan gue kadang suka iri dengan orang-orang yang bisa kayak simple straight thinking aja lah, nggak usah ribet gitu. Dan itu gue pelajari dari lo gitu loh. So ya, sekarang Nas. Oke. Udah punya mikrofon ya Pak. Oke. Kalau dari aku pertama Kiki, terima kasih banyak Kiki untuk sudah mau menjadi partner bisnis. Itu first of all, karena kalau nggak ada agreement itu, ini semua nggak akan terjadi. All this fun roller coaster rides would not happen, ya kan? Dan terima kasih juga bukan cuman menjadi partner bisnis, tapi juga menjadi teman yang sangat baik di kantor. Teman yang bisa diceritakan apapun tentang kerjaan, tentang kehidupan, tentang cerita keluarga, apapun itu kita bisa cerita gitu. Jadi kayak ruang kantor itu somehow jadi merasa rumah kedua banget sih gitu. Terus terima kasih juga udah ngajarin untuk calm, karena aku lumayan stressful orangnya. Jadi Kiki itu dia nggak ngapa-ngapain aja moodnya udah kayak tenang gitu. Panik juga. Padahal mungkin dia panik di dalamnya, cuman kayak dia bisa kayak Nas, it's okay, kita tenang aja, ntar pasti ada jalan. Oke, kita ngerjain ini dulu step by step. Pokoknya kayak memberikan ketenangan yang sebelumnya mungkin aku nggak pernah dapetin dari orang lain gitu. Yeah. So thanks man.
Oke. Jangan gitu dong, jangan gitu. Alright, so Shakila Mafra. Kok jadi dipanggil Pak? Apa ya? Aku Kayak mau tuh kelulusan. nganggep Kila itu udah kayak adik sih sebenarnya. Mungkin karena apa ya? Tadinya tuh jujur aja Kil, pas ada pergantian pegawai yang kamu masuk itu kan aku lumayan stres karena sebelumnya pegawai pertama gitu, ini pegawai kedua, bisa nggak ya, kita bisa nggak yang handle segala macam. Kiki tuh tahu stresnya aku deh waktu itu. Tapi abis itu ternyata Kila cope really well at work, terus very cooperative, terus rajin sekali. Terima kasih udah sangat helpful. Terus apa lagi ya? Iya benar yang kata Kiki tadi bilang, kayak memberikan ketenangan juga. Dan yang tadinya aku ngerasa aku sama Kiki nih yang ngadepin segala masalah, sekarang jadi ada Kila gitu. Kayak seberat apapun masalahnya jadi kayak oh yeah, we're in this together gitu. Sejak ada Kila gitu. Jadi thank you Kila for being a part of us gitu. Boleh peluk sih jangan ntar dikomplain. Iya. Oke, kalau untuk Pak Dito, Ding 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 ding. terima kasih sudah membantu kita di podcast kita. Yes. Something very new to us, but you helped us really well. Dan juga menjadi apa ya? Lebih cair nggak sih Ki sejak ada Dito di kantor? Oh dulu nggak gini ya? Enggak, maksudnya kayak kita tuh biasanya kerja dengar musik gitu kan. Oke. Cuman ada Dito tuh jadi kayak bercanda-bercanda gitu. Iya, jadi lo lebih. Oh my god. 10 tahun lagi gue berhasil sih ini. Amin. Jadi terima kasih udah mencairkan suasana kantor dan udah membantu kita di social media. Aduh. Oke, yang pertama aku mau ucapin terima kasih kepada Kak Nas dan Kak Kiki. Terima kasih untuk Kak Nas karena dari Kak Nas tuh aku belajar banget gimana caranya untuk jadi orang yang tegas, jadi orang yang konsisten, jadi orang yang bertanggung jawab. Tapi di satu sisi jadi orang yang sangat penyayang, sangat peduli. Itu aku lihat semua di Kak Nas, jujur. Terus terima kasih juga untuk Kak Kiki karena Kak Kiki tuh udah ngajarin aku gimana caranya kita bisa jadi lebih tenang secara spiritual tuh, walaupun nggak gini, maksudnya kayak mungkin apa gue ya? kalem karena Kiki juga kali ya. Bisa jadi itu ada pengaruhnya mungkin. Jadi kayak apa ya, dari Kak Kiki tuh aku belajar kayak cara kita menghargai hal-hal kecil yang sebenarnya selama ini kita nggak notice tuh, tapi kayak karena aku ngobrol sama Kak Kiki, kita sharing banyak hal, jadi kayak aku bisa ternyata hal-hal kecil yang selama ini nggak gue lihat tuh sebenarnya mereka tuh ada loh, mereka eksis dan mungkin perlu dihargai, perlu kita kita nilai juga, yang kayak gitu sih. Dan Kak Kiki bener, Kak Kiki orangnya super tenang walaupun sebenarnya dalam hatinya panik nih, tapi kayak mungkin ngeliat Kak super Kiki terlihat tenang. Iya bener, mungkin ya, mungkin bener. Tapi kayak ya kadang itu jadi ngebawa ke aku juga jadi kayak ya udah lebih calm juga, lebih bisa untuk ya udah sekarang kita ini dulu, yang kayak gitu, yang kayak tadi Kak Nas bincangkan juga. Jadi aku berterima kasih banget sama Kak Nas dan Kak Kiki, apalagi atas kesempatannya juga buat kerja di Kano, jadi bagian dari Kano yang bener-bener kayak keluarga banget gitu. Terus Dito, my man. Kalau nggak ada nggak usah maksa, nggak apa-apa. Ada jujur, nggak sumpah. Nih terima kasihnya buat Dito karena gue suka banget sama semangat lo sih. Asli. Kayak gue lihat lo tuh semangat gitu, kayak entah gimana lo bersemangat gitu loh. Yang tadi mungkin karena kayak Kak Kiki bilang lo kayak selalu ceria ya Tok. Mungkin kita nggak tahu nih di dalamnya ya, gue bisa koreksi. Tapi kayak maksud gue kayak lo selalu terlihat ceria. Mungkin karena itu tadi, mungkin karena lo pengen membahagiakan banyak orang. Benar. Dan ya itu tadi gue terima kasih banyak sih, karena terkadang mungkin ya kita butuh orang-orang seperti lo untuk bisa lebih awake gitu sometimes. Thank you, thank you Kano. Thank you juga Kil. Thank you atas kalimat yang deep. Jadi menangis gue. Nangis dulu tuh, please tuh. Gak gitu. Kita entertain kok kalau nangis.
Ini gak apa-apa nih asik. Apa ya? Itu kalimat thank you. Jadi gue cuma thank you doang cuy gitu. Perjalanan saya kerja di sini apa ya? Komunikasi masih lebih banyak ke Kiki gitu karena dari sisi kreatif dan segala macam. Membuka diri gue dari sisi kreatif yang lain gitu, maksudnya sisi kreatif yang lebih kalem, sisi kreatif yang apa estetiknya yang lebih dapat lah segala macam, karena gue mungkin berkacanya terlalu pada salah satu seniman lah gitu, cuman harusnya nggak kayak gitu. Di dunia kreatif kita harus out of the box ya kayak gitu, dan selalu belajar hal baru. Thank you Ki for that. Dan ya kekalemannya itu membuat gue lebih kalem gitu. Mungkin kalau nggak ada lu, gue berantakan banget sih gitu. Nggak seberingas ini gitu. Lebih beringas ini maksud gue gitu. Apaan sih kok beringas? Nextnya Kila dulu, biar Kak Nas kita taruh di akhir gitu. Wow, special for the last ya. Special gitu. Thank you Kila untuk apa ya? Maksudnya salah satu teman ngobrol lah ya gitu pada saat bos dua kita ini tidak ada. Iya gitu. benar. Kadang kita ada aja obrolan gitu. Betul. Zodiak contohnya. gitu. Zodiak iya kita bahas zodiak. Zodiak Kak. Enggak, jujur kita bahas zodiak. Banyak zodiak. Asli kita bahas mantan. Jangan diulang yang itu. Ada curhat-curhat dikit lah gitu, dan itu seru banget gitu. Thank you for that gitu, telah menjadi salah satu wadah untuk gue ceriakan. Nah gitu. Thank you. Thank you tuh. Lastnya Kak Nas. Dan nggak tahu, gue nggak tahu sih pas lagi interview tuh gue kaku banget, itu gue nggak kayak gini. Maksudnya setuju gue. Iya kan gitu. Sangat berbeda. Iya sangat berbeda gitu. Dan entah apa yang dia lihat dari diri saya gitu hingga diterima. Satu itu diterima aja gue rasa udah berterima kasih banget gitu. Terus dikenalkan dengan Kiki, dikenalkan dengan Kila, terus komunikasi dengan, menurut gue walaupun Kak Nas kadang look stressful tapi tetap looks calm gitu loh. Mungkin karena Kiki juga kali ya. Mungkin mungkin. Ada bersinergi kayak gitu. Apa ya? Thank you for being a great boss actually. Thank you. Gitu. Thank you. Nangis. Thanks Dok, that means a lot. Nangis ya, kayak nangis. Dito berkaca-kaca. Parah sih. Asli. Dito nangis, kita berhasil. Parah. Di balik keceriaan tuh pasti ada deep down sih. Kesedihan yang tertahan gitu lah. Iya. Gitu sih. Aduh, gak enak deep ya kita ya. Luar biasa ya. Luar biasa loh ini. Tapi itulah seperti hashtag be one with nature. Kadang ya alam membuka sifat asli kita gitu. Iya, Dan kita terima kasih alam dan terima kasih Bobo Box Adventure untuk pengalaman yang luar biasa ini buat kita. Yes, kayak gitu. Thank you juga buat kalian yang nonton ya. Subscribe jangan lupa gitu. Ini kita harus mulai hard selling nih gitu. Jangan lupa follow TikTok kita, follow Instagram kita @haikano ya gitu. Ntar tulis di bawah. Keluar semua. Nggak apa-apa ya, sorry diakhirin dengan hard selling kayak gitu. Soalnya dari tadi gue yang buka, gue yang nangis. Hangout itu nggak selalu happy gitu. Pasti ada rasa sedih yang dikeluarkan untuk happy juga kayak gitu. Ya, mungkin yang nonton bisa komen di bawah apa sih arti together buat kalian. Exactly kayak gitu. Komen di bawah. Alright. Kayak gitu ya. Mungkin itu aja ya untuk hangout hari ini. So see you in the next hangout. Bye. Follow our Instagram for more updates.